ayo kita turun ke jalan. Kita meminta ke Pak Prabowo langsung. Ya seperti demo lah ya, tapi demo kita meminta untuk Pak Prabowo kembali rujuk dengan Ibu Titi Soeharto. Pak Prabowo joget, tapi Mas siapa nih? Oke. Presiden AS tolak beri selamat ke Pak Prabowo sekarang. Presiden Putin beri selamat Prabowo, ingatkan relasi kuat RI. Wow, apakah Yo, Monster People. Bagi-bagikan bersama Nyonya dan Mamang dan juga si Abu yang mau jadi staf sus Kemenparekraf. dua tapi mangkak Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Ya. Pendukung 02 lagi pada baper nih, Nyo. Kenapa tuh? Iya, pendukung 02 lagi pada baper, tapi bukan baper karena dituduh curang atau kayak gimana, baper dengan percintaan. Kisah cinta Ibu Titi dan Bapak Wowo. Mas Bowo. Iya, ramai banget, bahkan ada beberapa kreator yang membuat kenapa sih mereka sampai berpisah gitu. Karena kan banyak berita simpang siur gitu kan. Sampai ada TV juga yang mengulas gitu kan, karena saking ramenya gitu kan. Banyak netizen yang pengen tahu. Juga ada beberapa update soal kondisi penungguan suara sah dari KPU kali ya. Penantian ya. Iya, penantian. Penungguan. Tapi pertama update dulu nih meluncur. Nih ya, kita buka dari DJ Indah ya. Mungkin konten kreator TikTok ini mikir apa gua doang ya, begitu tanya ke netizen dilempar ternyata banyak. Banyak yang baper kita. Kayak gimana sih videonya, ceki wow. Play. Guys, setiap ngeliat VT pertemuan Pak Prabowo sama Ibu Titi, Bunda yang baper, tahu nggak lo? Bunda yang baper gitu, dada Bunda bergemuruh, merasakan getar-getar getar-getar asmara. Getar-getar asmara yang terpendam, tahu nggak lo? Rasanya, Bunda setiap ngeliat VT yang selalu kebersamaan beliau berdua gitu, Bunda yang senyum sendiri sama nahan air mata. Rasanya gimana sih lah, kalian pasti merasakan ya. Yang pernah ngerasain cinta terpendam. Oke, mungkin ini ya. Kalau aku coba jabarin ya, tadi kan bingung juga ngejelasinnya Bunda ya. Mungkin kayak rasanya tuh kayak dua insan yang udah tahu saling cinta gitu, tapi dengan kondisi dan keadaan tertentu yang akhirnya mereka tuh belum bisa bersatu gitu, belum bisa menyatakan gue kangen banget gitu, kayak gitu. Mungkin itu kali yang akhirnya kayak netizen kan sebenarnya tahu gitu. Jadi yang itu yang bikin baper kali ya, sampai-sampai nih si Bunda DJ Indah ini buat gerakan untuk demo katanya. Demo apa nih meluncur? Nih ya. Diposting nih, captionnya seru nih guys, kita turun langsung ke rumah Pak Prabowo yuk, minta rujuk, yang mau ikut daftar dari sekarang tinggalkan komentar katanya. Dan banyak banget, ada 12k, hampir 13k, 12,9 ya, ceki wow. Play. Guys, siapa nih yang setuju dengan Bunda? Itu banyak yang komentar, ayo kita turun ke jalan, kita meminta ke Pak Prabowo langsung. Ya seperti demo lah ya, tapi demo kita meminta untuk Pak Prabowo kembali rujuk dengan Ibu. Yang mau ikut dengan Bunda, boleh komen. Kita atur tanggal dan tempatnya di mana kita ketemuan. Kita menuju ke rumah Pak Prabowo. Kita meminta sekaligus memohon biar Bapak kembali sama Ibu. Ya kan? Saya udah nggak punya ibu masalahnya Pak. Ya kan? Masa saya nggak punya ibu negara juga? Ayolah Pak, please, anak bangsa. Semuanya pada memohon Bapak untuk kembali dengan Ibu. Boleh ya Pak ya, kita turun ke jalan ke rumah Pak Prabowo, meminta Bapak untuk rujuk kembali. Semoga, amin. Tapi benarnya ya begitu 02 demonya buat minta rujuk, karena kita mungkin ada getaran-getaran tersendiri gitu ya. Aduh pengen dong punya ibu negara kayak Bu Titi gitu. Iya, apalagi kan kayak setiap kali kampanye gitu, kalau nama Ibu Titi disebut
selalu punya daya tarik tersendiri ya, Iya. gemuruh tersendiri. Nanti kita play juga mungkin ada beberapa. Tapi Nyo di balik ini ada beberapa konten kreator TikTok yang menceritakan gitu. Ada beberapa versi gitu kenapa sih berpisahnya gitu. Tapi kalau sebelum kita play, Ya. aku pengen tahu Santai People setuju nggak nih? Kalau demo minta rojok Iya. gitu. Kebayang demonya begitu rojok. Iya, kalau Nyonyo sama Mamang sudah pasti setuju. Setuju aja. Bahkan netizen tuh sampai bikin dipisahkan oleh politik, disatukan oleh rakyat katanya begitu. Coba kita lihat dulu, coba meluncur. Just. Nih Nyo, Ya. kita buka dari Andrea Yudias ya yang mencoba menceritakan kisah cinta Pak Prabowo itu kayak drakor katanya. Ceki wow. Play. Lo tau nggak kenapa kisah cintanya Pak Prabowo sama Titi Soeharto itu menarik banget? Soalnya cerita cinta mereka tuh udah kayak drakor. Gue anggap sedikit kisah cintanya Pak Prabowo. Jadi Titi Soeharto ini dulunya merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Prabowo. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo sama Titi Soeharto menjalin sebuah hubungan romantis. Sampai akhirnya mereka menikah pada bulan Mei tahun 1983 dan dikaruniai seorang anak yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Sayangnya pernikahan mereka tuh cuma bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada bulan Mei tahun 1998. Nah, usut punya usut nih, perceraian mereka disebabkan karena memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui sama isu politik. Jadi sebenarnya hubungan Prabowo sama Titik tuh baik-baik aja guys, nggak ada masalah. Cuma yang berseteru itu adalah keluarganya mereka berdua, dan ditambah situasi politik yang pada saat itu tuh lagi kenceng banget. Disclaimer dulu, ini gue lansir dari Tribun News, Suara.com, dan CNBC Indonesia. Jadi pada saat itu Pak Prabowo tuh difitnah sama Pak Harto atas tudingan pelengseran kepresidenan Soeharto, dan Titik nih disuruh ninggalin Prabowo. Pada saat itu Soeharto sempat bilang ke Prabowo, kamu boleh balik lagi ke Titik kalau kamu udah setara dengan saya. Yang dimana pada saat itu tuh Soeharto masih menjabat sebagai presiden, dan sekarang di tahun 2024 Pak Prabowo kemungkinan besar akan menjadi presiden dan itu udah bisa setara dengan Soeharto. Apakah Pak Prabowo akan balik lagi ke Titik Soeharto? We never know. Mungkin dulu ya mereka berdua nih dream couple banget kayaknya. Prabowo-nya ganteng dan kuat, Titik Soeharto cantik dan pinter. Tapi mereka terpaksa berpisah karena keluarga mereka sendiri. Soalnya keluarga mereka itu pada OP banget guys, overpower di Indonesia. Tapi serius gue mau nanya, kalian setuju nggak kalau Pak Prabowo balikan sama Titik Soeharto? Setuju dong. Nah, kalau Santai People setuju nggak? Iya. Gitu Nyo. Jadi kabar yang beredar itu ada satu wasiat yang katanya lu boleh balik lagi kalau udah setara sama gua, katanya gitu, yang akhirnya Jadi itu beneran. aku belum tahu ya, belum bisa bilang itu bener atau enggak ya. Cuman yang berseliweran itu, Iya, makanya iya. netizen tuh, nah ini udah kesampaian juga. Yuk sekarang saatnya gitu, masih ditunggu gitulah ya ibaratnya. Tapi kalau beneran memang aku merinding banget. Maksudnya ngelihat perjuangannya Pak Prabowo buat mendapatkan wanitanya kembali itu Iya, berapa iya. tahun. Bahkan aku sempat dengar ada cerita katanya ada kalimat Pak Prabowo saat diusir gitu. Minta izin ke Pak Soeharto, Pak izin, istri saya sedang menangis di dalam, izinkan saya menemuinya. Cuman aku nggak tahu kelanjutannya apakah diizinkan atau enggak gitu. Cuman ya udah pisah aja gitu, dipisahkan oleh politik, disatukan oleh rakyat. Ini bener-bener merinding. Kita kasih nextnya. Just. Nih ya, ada postingan dari Enang Genbit Pak Joy, Pak Jeoy ya. Captionnya Jenderal Bintang 3 beberkan alasan Prabowo dan Titi Soeharto tidak nikah lagi, katanya masing-masing kan katanya sudah berpisah, tapi kenapa nggak saling menikah lagi kan? Pada waktu itu banyak waktu gitu, banyak kesempatan, kenapa gitu? Ini ada alasan ceki wow. Play. Jenderal Bintang 3 beberkan alasan Prabowo dan Titik Soeharto tidak nikah lagi. Titik Soeharto dan Prabowo kini tengah ramai dibicarakan hingga kemungkinan soal rujuk kembali. Alasan keduanya tidak rujuk kembali pernah diungkap Jenderal Bintang 3. Ia adalah loyalis Prabowo yang pernah menjabat Kepala Staf Umum TNI, Letjen Suryo Prabowo. Dalam unggahannya melalui Instagram @suryoprabowo2011, Jenderal Bintang 3 itu memberikan potret foto lawas Prabowo Subianto dengan anaknya Didit Prabowo. Suryo Prabowo juga menuliskan caption perpisahan kedua orang itu. Dipaksa pisah oleh politik. Jelas beda banget dengan gak bisa ngurus keluarga. Lihat saja, walaupun sudah 20 tahunan pisah, sampai sekarang mereka masing-masing tidak menikah lagi dengan pasangan yang lain. Bahkan tetap saling mendukung dan tetap bersama-sama membesarkan putranya. Sehingga sampai saat ini bisa jadi anak muda mandiri yang berhasil tampil di dunia internasional. Saya tidak yakin ada orang lain yang mampu bertahan dalam kasih, menghadapi terpaan fitnah lebih dari 20 tahun, seperti halnya dengan Prabowo, Titik, dan Didit. Bagi mereka,
Berkeluarga tidak hanya sekedar berhubungan badan, seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang. Tulis Suryo Prabowo. Sebelumnya, saat memberikan pidato kemenangan, kehadiran Titik Soeharto yang namanya disebut Prabowo langsung disambut sorak-sorai gemuruh pendukungnya. Ibu Titik Soeharto. Ibu Itu juga senang banget itu ya. Di ambang kemenangannya ini, Prabowo Subianto diisukan rujuk dengan titik agar Indonesia memiliki ibu negara. Namun pengakuan soal rujuk itu sudah pernah disampaikan oleh Titik Soeharto. Putri mantan Presiden Soeharto itu mengungkapkan keengganannya untuk rujuk dengan ayah Didit Hedi Prasetyo. Hal tersebut disampaikan Titik Soeharto saat wawancara dengan Aiman pada 2014 silam. Saat ditanya keinginan untuk rujuk dengan Prabowo, Titik tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjawab hubungannya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja dan mengaku selama ini tidak pernah ada perselisihan dengan Prabowo Subianto. Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan apapun, jawab Titik Soeharto. Diketahui Titik Soeharto dan Prabowo Subianto menikah pada tahun 1983. Dari pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai satu orang laki-laki bernama Didit Hedi Prasetyo. Pada tahun 1998, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto lalu bercerai. Meski begitu, Titik Soeharto mengaku tetap membesarkan Didit Hedi Prasetyo bersama-sama Prabowo Subianto. Jenderal Bintang. Nah, di netizen ini, tadi kan kita udah denger ya sepenggal ceritanya. Di netizen ini banyak beredar mungkin info-info gitu yang katanya ngapain rujuk, nggak pernah cerai. Jadi ya karena politik ya memang harus pisah aja, tapi secara dokumen ada yang bilang itu memang tidak pernah cerai gitu. Kayak ini salah satu contoh ini komenan dari DIK. Ngapain rujuk nggak pernah cerai? Iya, tapi kebenarannya balik lagi belum bisa dipastikan ya. Tapi ya faktanya, apalagi khusus untuk pendukung 02 tuh ngelihat momen-momen setiap dimension namanya gitu, di shot gambarnya itu akan apa ya? Jadi daya tarik tersendiri gitu ya. Buktinya tadi kita bisa lihat seberapa gede gemuruhnya kan. Iya, paling heboh biasanya. Paling heboh gitu. Coba nih kita kasih nextnya. Just Ninyo, sampai dibahas di CNBC karena memang ya masuk tren untuk TikTok terutama ya. Naik lagi ya, ada apa nih gitu kan. Kita lihat kalau penjelasan CNBC kayak gimana. Ceki Wawo. Play. Kita lihat di informasi yang pertama, nama Titik Soeharto naik daun usai calon Presiden Prabowo Subianto memenangi Pemilu 2024 versi hitung cepat. Berbagai lembaga survei mengingat keduanya sempat menjalin pernikahan sebelum akhirnya resmi bercerai di tahun 1998. Lantas bagaimana perjalanan hidup Titik Soeharto sebelumnya? Siti Hediati Haryadi atau Titi lahir di Semarang pada 14 April 1959. Sebagai anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartina. Sejak kecil, Titi hidup berkecukupan karena sang ayah memiliki pangkat dan jabatannya yang melesat di dunia tentara. Ayahnya Soeharto di tahun 1966 sudah menjadi Jenderal Bintang 4 sekaligus Presiden Republik Indonesia kedua. Titi pernah menjadi mahasiswa di UI dan diajar oleh dosen Sumitro Joyo Hadikusumo yang kemudian menjadi mertuanya. Titi diperkenalkan pertama kali sebagai pacar oleh Prabowo oleh Sumitro. Prabowo yang berusia 32 tahun dan Titi yang berusia 24 tahun saat itu menikah pada tahun 1983. Setelah pernikahan itu, Titi praktis menjadi istri dari ibu rumah tangga. Titi sempat berbisnis semen dengan adik ipar Hashim pada tahun 1988. Ia juga memiliki saham di bisnis milik kakaknya yaitu Tutut dan mengurus beberapa yayasan milik keluarga. Di masa reformasi, ia tercatat pernah menjadi bagian kepengurusan Partai Golkar sekitar tahun 2004. Kemudian ia juga sempat mendirikan partai baru bersama saudara-saudaranya yaitu bernama Partai Berkarya tahun 2018 hingga 2019. Kini ia aktif menjadi pengurus Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai legislator di pemilu 2024. Tapi
Kalau kita lihat aura-aura Ibu Titi itu kayak aura-aura ibu negara banget gitu ya. Banget. Dan memang mungkin habitnya dia untuk menjalin hubungan baik dengan kolega-kolega, kerabat-kerabatnya. Nanti kita play juga ada videonya, masih kontek-kontekan, masih suka nongkrong, ngumpul-ngumpul sama teman-teman alumni angkatannya gitu. Sama dilihat juga, bisa dilihat nih ya. Kalau misalkan kan dia memang statusnya sudah cerai ya. Iya. Kak, aku mikirnya nggak mungkin sesetia itu deh nemenin mantan suami, berarti kan Kesha karena sudah cerai kan. Yes. Berapa kali tuh kalah lagi, terus tetap setia sampai akhirnya sekarang gitu. Itu yang bikin netizen aduh baper nih. Yuk gak bersatu aja gitu. Tapi ada yang bilang ya wong nggak pernah cerai gitu, ngapain rujuk gitu. Nanti kebenarannya mungkin akan terkuak gitu ya setelah kalau memang jadi itu ya para pendukung 02 berdemo gitu. Pak, rakyat yang minta nih Pak. Kan Pak Prabowo nggak bisa menolak permintaan rakyat ibaratnya kan. Rakyat yang minta nih Pak, gimana nih gitu, tolonglah. Dan sekalian juga mewujudkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini kan. Iya, banyak yang bilang begitu kan netizennya. Coba kita kasih ke nextnya. Cus. Nih ya, sampai di TikTok tuh lagi rame soal poster yang dibuat oleh salah satu netizen yang akhirnya di repost seakan-akan kayak poster film gitu. Jadi pada minta dibuatin film juga. Nih kalau kita baca-baca nih ya, jika tidak denganmu maka tidak dengan siapapun gitu kan. Ini kan salah satu quotes yang sering mereka berdua ucapkan gitu melalui lagu gitu kan. Judulnya sih katanya sih cocoknya Ku Jemput Kembali Cintaku di Sisa Usiaku. Aduh. Cocok judulnya ya, cocok ya. Ini dia. Setuju enggak? Tapi sih kalau di TikTok sih pada setuju gitu. Kalau Santi People setuju enggak nih? Aku pengen tahu, tolonglah. Segera tayang di seluruh bioskop Indonesia katanya. Semoga gitu ya, ada produksi. Sebenarnya mah bukan kalau mau nih ya Mas Hasim itu sih tinggal nih udah nih gelontorin dana bikinin dah gitu. Sebenarnya nanti tinggal nunggu aja ya. Rakyat netizen pendukung 02 tinggal mendesak gitu. Yo bikinin film gitu. Iya, sama kayak kan waktu itu dulu udah pernah ada Habibie Ainun. Jadi siapa tahu ada Mas Bowo dan Mbak Titik gitu. Pak Wowo dan Bu Titik gitu. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Nih ya, ada flashback yang diposting sama akun TikToknya Ibu Titik ya. Gaya punya TikTok ya saat ngumpul dengan para alumni nih. Ceki wow. Play. Halo, sekarang saya ada di suatu di Kabupaten Sleman. Kita ini lagi reunian teman-teman Fakultas Ekonomi UI Angkatan 78. Kita merayakan 45 tahun kita kebersamaan kita pertama kali masuk ke FUI. Ini teman-teman semua nih. Emang beda sih auranya sih. Halo. Jangan salah nih umurnya udah 65. Kebalik. Gimana? Udah kakek-kakek nenek-nenek tapi yang penting kita masih semangat. Nih teman-teman yang lain nih. Ya. Halo. Rame itu yang aku bilang tadi. Makanannya di sini enak-enak. Oke. Hai, dari mana lagi nih? Halo. Say hello. Halo. Sini nih. Makanannya di sini khas makanan Jawa, enak-enak. Kita semua pada senang makan di sini. Terutama lebih senang lagi dengan kebersamaan kita setelah 45 tahun kita sama-sama. Makanannya. Aduh. Nah ya yang bikin dekat juga sama milenial, sama mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sama semuanya gitu di TikTok karena Bu Titi aktif juga gitu di sosmednya di TikTok. Waktu itu sempat aku ngeliat kayak tutorial bikin sambal gitu kan. Pada ibu-ibu pada umumnya teman anggunnya sih tetap dapat. Beda aura ibu negaranya sih beda. Iya, kalau dari kemarin-kemarin aja udah kelihatan. Maksudnya gimana ya, auranya tuh kayak kalau misalnya dilihat sekilas gitu kan, ini ibu negara nih gitu, kayak gitu loh. Tahu kan maksudnya santai. Anggunnya gitu. Gimana lah gitu lah ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya, pokoknya ngerti lah ya maksudnya. Ini kita kasih nextnya. Just.
Ini ya? Ya. Ini momen waktu di GBK. Ini ternyata ada netizen atau pendukung 02 yang di bawah ngerekam dan itu sempet kayak dinasihatin sama Putih. Udah dengerin dulu gitu kan. Ceki wow. Play. Dan saudara-saudara, saya minta izin menyapa tokoh-tokoh nasional yang hadir hari ini bersama kita, yang berada dan Bapak lagi ngomong dengerin dulu gitu. Bapak lagi ngomong maksudnya Bapak Prabowo gitu maksudnya. Tolonglah. Pokoknya hari ini kita bikin Satu People mesem-mesem sendiri kali ya. Semoga berhasil ya. Kita kasih next aja. Yes. Nih ya audionya kita kecilin takut kena copyright. Semoga mesem-mesem ceki wow. Play. Aduh, ini saat apa ya? Ngumpul untuk kemenangan quick count. Tatapan matanya yang jadi apa ya? Yang jadi bikin salfok netizen tuh. Penuh dengan arti ya. Iya, kayak tatapan mata kebanggaan. Iya. Kamu berhasil loh Mas, kayak gitu, kayak ngucapin gitu kan. Cuman balik lagi kan yang mungkin ada satu hal yang mungkin belum terungkap gitu yang akhirnya ya harus menjaga. Nah ini yang bikin gemes nih kayak udah kalian tuh saling cinta udah. Cuman kan balik lagi ada 1-2 alasan yang akhirnya tidak bisa ditampilkan secara gamblang gitu ya. Iya, sama Kak kalau nggak salah tuh kemarin beredar juga yang di sini juga kalau nggak salah ya. Salaman tuh cipika-cipiki. Itu yang seneng Didit ya. Maksudnya kayak apa ya? Yang nggak ada aura cerai-cerainya gitu. Kayak ya udah baik-baik aja gitu kan. Kita kasih next ya. Just. Nih yang bikin netizen salfok juga katanya sampai ngedeprok di atas panggung biar bisa foto bareng dapat sweatnya katanya Ibu Titi. Ceki wow. Play. Yang ini ke bawah juga biar ke bawah gitu. Iya. Ngomong juga sampai ke Depok gitu ya. kita akan mulai dan Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga sesaat lagi akan masuk. Jadi kami mohon kepada para pendukung. Tapi kok heran bisa Pak Prabowo dulu. Iya ngegebet anak presiden. Iya ya. Oh iya benar. Ya kan waktu itu kan belum menjabat tuh. Kalau bahasa kasarnya menggebet anak bosnya gitu ya. Dan semangat dan juga senyum. Ya gitu kurang lebih itu. Parah sekarang bisa-bisa pamor Pak Prabowo kalah nih sama Bu Titi. Bisa-bisa nih udah mah ada Bobby, Mayor Teddy, Bu Titi. Tolonglah pamornya bisa kalah ya. Coba kita kasih next aja. Ninyo. Ya. Sampai ada momen Pak Prabowo menyapa Ibu Titi. Dibikin spesifik momen gila. Ini yang di GBK ya? Iya, ceki-ceki wow. Play. Terima kasih Ibu Titi Soeharto. Ini yang bikin lagunya yang bikin baper nih. Iya, aku jadi mau sedih gimana sih? Udah sedih gitu ya. Udah mah lirik lagunya sedih gitu kan. Suaranya pakai suara AI Pak Prabowo gitu kan. Tolonglah. Jadi apa ya? Perjuangannya tuh berasa banget gitu. Aduh. Jadi parah. Ya semoga deh. Semoga. Kita kasih nextnya. Ninyo. Pokoknya tugas kita bikin Satu People mesem-mesem, baper gitu kan, terharu. Ini apa lagi coba nih, ceki-ceki wow. Play. Pak Prabowo joget, tapi masih apa nih? Oke. Ya walaupun jauh. Oke, tapi mengelirik ya gitu. Wow, oke. Wow, no, wow gitu.
Oke. Sumpah kayak apa ya, kayak ABG pacaran mandang dari jauh sambil minum es gitu ya. Mungkin nih gue udah minum 4 gelas kok nggak dingin-dingin nih hati ini ya gitu kali ya. Harusnya aku yang diajak gitu. Ya Allah, kirain apa? Aku mikirnya Prabowo joget, oke. Bener-bener gak lirik loh. Ciri-ciri pandang. Aduh, gemes banget ya. Tapi lucu aja kalau misalkan umur segitu masih jelas-jelasan tuh lucu. Iya. Ya cuman kita ngerti kan, maksudnya kayak ya udah, mungkin gak bersama berapa tahun gitu kan. Iya. Cuman kalau ada acara-acara atau lagi ketemu gitu aja. Cuman lucu aja. Oke, terus terus gitu. Udah minum berapa gelas kok hati belum adem juga ya. Udah minum es berapa gelas. Tolonglah, sumpah. Mantap. Kita kasih next ya. Cus. Nih sekarang kita bergeser dari momen-momen yang bikin baper dari Bu Titi dan Pak Prabowo. Kita up nih, siapa sih banyak banget yang berjasa kan di balik kemenangan ini kan. Ini salah satunya nih ya, belum bisa di up semuanya, mungkin nyicil nanti ya. Salah satunya ini nih, Richard Jersey, salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kampanye Pak Prabowo ya, karena lagunya dikenang di mana-mana, dikenal, dinikmati di mana-mana nih ya. Betul. Saya pribadi berterima kasih sama orang ini dari tin_HR ya. Lagunya keren, bisa bikin kampanye jauh jadi lebih semangat dan menyala. Semoga pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melupakan orang ini. Pasti respect pokoknya Maya. Ini dia. Karena kan sesuai pesannya jangan lupakan orang-orang yang berjasa gitu kan. Tapi kalau menurutku nggak dilupakan, karena setiap kali kampanye, maksudnya kan bisa banget kan pakai lagunya aja gitu. Tapi selalu diajak, selalu nyanyi gitu. Betul, selalu ada hadir selalu ada. gitu. Padahal bisa aja lagunya doang, bener katanya. Iya. Setuju. Nih salah satu contohnya nextnya. Cus. Ninyo, ya. Saat di Sulawesi Utara apa kalau nggak salah ya, demi Pak Prabowo ada captionnya ya, semua handphone jadi anti air katanya ya. Ini ikutan juga undangan ceki-ceki wow. Play. Gua hormat dulu. Tapi memang MVP-nya lagu ini sih menurutku ya. Nah ini ya, momen ini yang di Sulawesi Utara kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Menurutku ya untung hujan di situ. Kenapa? Jadi secara nih kalau mungkin sekelas oh ya udah, tapi kalau bisa nangkep lah ya, dengan hujan itu bisa nunjukin bahwa gue nggak takut hujan-hujanan bareng kalian gitu kan. Oke, dari yang kampanyenya ya. Dan terus kalau dari point of view antusias rakyatnya, balik lagi itu handphone potensi banget buat rusak kena air gitu. Iya, benar. Dan lu bisa banget buat pulang, buat neduh gitu. Iya. Nggak di situ, tapi masih antusias untuk ya udah ikut hujan-hujanan, kita hujan-hujanan bareng. Itu yang bikin apa ya? Pada saat itu yakin, oh bener antusias nih. Ya nggak? Maksudnya kalau bisa banget dimaklumin hujan, nggak ngeluarin handphone deh minimal kan buat ngabadain momen gitu. Atau enggak jauh-jauh dari itu neduh gitu ya. Iya ini bisa banget gitu. Tapi balik lagi ya karena ya mungkin semesta ngasih momen hujan nih buat nunjukin kali ya pakai gimana ya. Gila, respect. Dan hujan-hujanan bareng Richard Jersey gitu ya. Tadi aku salvo begitu mau nyanyi hormat dulu kan. Iya. Depan gitu. Kayak dikasih apa sih kalau di upacara tuh, Mang? Kasih serah terima komando gitu kan. Iya. Kalau sekarang kamu yang mimpin nih komandonya gitu. Iya, mimpin lagu ini gitu. Kita ke next ya. Cus. Ninyo, ini juga salah satu yang berpengaruh yang akhirnya bisa menyebabkan yang disebut dengan anomali kemarin itu ya. Salah satu tim pemenangan Jawa Tengah, Jawa Timur juga nih. Diposting sama Andreas 766HI, Projo dan rakyat bersama Jokowi. Oke, captionnya kamu berani ganggu dia, maksudnya Pak Jokowi. Presiden RI ke-7, presiden terbaik sepanjang masa. Oke, kamu lihat bendera siapa? Projo. Ini dia. 2014 kami tumbangkan Pak Prabowo, 2019 kami gulung Pak Prabowo, kata Projo tuh kan. 2024 kami menangkan Pak Prabowo, apalagi yang kamu yang mau menggulingkan. Aduh, gila bapaknya sama Projo, anaknya di backup sama Bolone Mase. Kemarin udah pada banyak yang ngaku Santu People. Ya, saya juga bagian dari Bolone Mase. Sekarang ngaku Santu People yang bagian dari Projo nih, yang membuat keanomalian di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tolonglah, absen ngaku Santu People. Respect.
Karena kita juga sudah ngaku ya. Sudah ngaku ya ini yang bikin tuh dua elemen itu yang kurang lebih bikin apa ya anomali itu di Jawa Tengah Jawa Timur kira unpredictable, semuanya nggak ketebak. Sumpah respect. Bolone Mase Projo respect. Yes. Kita ke next ya. Just. Nino, Ya. ada konten yang menarik menurutku dari Zul_Karna nih. Kita lihat ceki-ceki wow. Play. Presiden AS tolak beri selamat ke Pak Prabowo sekarang. Kenapa? Hasilnya belum selesai. Ini berbanding terbalik dengan Presiden Putin. Presiden Putin beri selamat Prabowo, ingatkan relasi kuat RI. Wow, apakah hasil pemilu di Indonesia tahun ini akan mempengaruhi dunia internasional? Wah, kita lihat nanti. Gimana menurut kalian guys? Menarik sih, karena kan setahu aku ya, mohon maaf kalau salah ya, yang bikin AS itu tidak terlalu suka sama Pak Jokowi karena adanya hilirisasi gitu. Bahan mentahnya nggak disuplai lagi gitu, tapi diproses sendiri gitu. Kayak aduh gimana nih, itu yang setahuku ya, mohon maaf kalau salah, tapi satu people yang lebih tahu juga mungkin boleh ditambahin gitu. Nah dari ketiga pasangan ini yang meneruskan hilirisasi kan dari dua ya, wajar kalau gedek gitu. Kalau Putin mungkin karena solidaritas sesama nasionalis, sesama dari militer gitu. Tapi menarik sih kalau relasi kuat, ya pasti kuat sih. Kalau apa namanya CS-nya sama Rusia sih ya pasti kuat sih. Buktinya aja mereka nggak berani nyenggol gitu Rusia sampai sekarang, ya pasti kuat sih, tolonglah. Tapi kalau pertanyaan masih apakah akan mempengaruhi, sepertinya menarik kalau kita kawal nanti. Kalau berpengaruh gitu kan. Kemarin aku lihat postingannya Pak Prabowo dapat telepon. Jadi kalau nggak salah tuh besokan setelah pemilu gitu kan, itu dapat telepon selamat dari 4 orang dari Singapura, dari mana-mana lagi. Pokoknya banyak beberapa negara. 4 apa 5 lupa. Menarik. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo. Yes. Kita buka intermezzonya ceki-ceki wow. Play. Momen saat Sera lempar anaknya karena kesel Babul gak mau turunin Adet dari kasur. Marah guys. Oh, saya mau bawa kemana? Saya mau bawa adik kemana? Mau bawa adik kemana? Tuh. Jangan kencang-kencang. Dimarahin guys, dimarahin. Dalam banget. Cia, jangan kenceng banget, sakit. Cia mau bawa adik kemana? Dia mau bawa adik guys, mau dibawa guys, adik guys. Oh mau diturunin. Ya Allah. Cira, astagfirullah. Dilempar. Mungkin dia tadi ngeong-ngeong bantuin turunin gitu, udah pegel dia. Malah direkam ya, dibalangin akhirnya anaknya, tolonglah. Tapi aku gemes banget ngeliat kucing gendong anaknya tuh, nggak tahu ada kegemoyan tersendiri gitu. Yang digendongnya begini ya, tolonglah. Gemoy? Mau? Nanti mama beliin spraynya. Kita ke next ya. Nyo, ada Meng yang konsisten katanya stay preman di era tawaran ajudan Bobby. Tapi captionnya, tapi kalau Menhan bisa diatur. Ceki wow. Play. Dia mukanya garang. Tapi kayak masih ada gemoynya tahu. Masih ada gemoy, tapi aku jadi kangen Godfather-nya Meng ya, Kim Moyong ya. Iya, aduh. Sumpah masih enggak tahu ya, masih enggak ada yang ngalahin garangnya Woyong menurut aku. Enggak ada. Tapi gemoynya juga. Iya, tergarang masih di Woyong, tergemoy masih di Woyong. Iya. Garang sama gemoy. Cocoknya Woyong jadi ini kali. Praproro itu. Tolonglah. Kita ke next ya. Play. Yo. Yes. Pas Pamcing siap kawal Bobby Kartanegara ya, ceki-ceki wow. Lucu ya. Ekornya doang kemana? Ini dia mendaftar jadi pas Pamcing, ini coba yang di atas. Ya Allah. Ini mungkin bisa dijadiin apa namanya CV portfolio. Lihat nih di video ini saya menjaga mereka berdua begitu. Jadi banyak meng-meng yang saat ini lagi mendaftar nih ke Bobby nih. Terus jadi ajudan, pas Pamcing, menteri-menterinya, tolonglah. Tapi aku salva sama ekornya Mang, kayak ekor yang dipasang gitu, yang tapi beda warna aja gitu. Karena cuma di ekornya doang. Pantatnya ya putih gitu kan. Tuh. Ya kan kayak pasangan kan? Iya.
kayak dijahit gitu. Tolonglah Meng. Gemoy. Nanti aku beliin sepatunya. Mengnya. Kita ke next ya. Cus. Nyo. Yes. Last sebelum ke Super Thanks, ceki wow. Play. Yuk bisa kawan. Aku kalian masih cinta kan kalian, tolonglah. Gemes banget. Tapi seneng gitu ngelihat mereka pelukan, cipika-cipiki gitu kayak happy. Ada apa kesenangan tersendiri gitu. Asik, bikin baper loh, bikin baper para pendukung, tolonglah. Dan apa ya, membagikan kebahagiaan jatuhnya, karena ini bisa dilihat juga tuh di belakang bapak-bapak pada senyum ngelihat. Pada senyum, tolonglah. Sampai keselak tuh. Kita menuju ke setting Super Thanks meluncur. Cus. Yo, Super Thanks kita kali ini ada pipe. Ada Wow. 5. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Fenabi Trilly Queen nih yang akhirnya speak up juga tidak diwakilkan oleh Koko Kecil. Selamat malam Nyomang dan satu people. Wah, kalau aku pakai komplit gimana Nyomang? Aku Bolone Mase, pecinta Horek Brewok Family. Aku silent majority. Supporters bola juga, penghuni X juga. Anaknya Papers masuk. Mohon maaf aku nggak memilih orang yang bawa dan orang yang mempertanyakan keislaman aku karena tidak memilih mengharapkan orang yang tidak memilih dia. Anak milenial dan mamut kayak akulah memikirkan keadaan Indonesia untuk waktu yang lama. Jadinya kita pilih 02. Aku lebih suka yang kerja nyata, bukan pemberton janji manis. Apalagi yang kacang lupa kulitnya. Ups, yang udah meramaikan. Terima kasih. Nah, sekalinya ngetik bahaya kata-katanya ya. Tolonglah. Sampai aku sensor ini ya, manual tadi. Disambut sama Abi Yucel. Hello, silent majority, senyum katanya ya. Yang kalah pasti teriak curang. Kalau nggak siap kalah mending gak usah ikutan kontestasi. Semua terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak mau nerima hasil ya berarti nggak mengimani kodo dan kodar ya. Sama aja nggak beriman. Padahal ngakunya paling beriman. Terima kasih ke Alfia Nyomang dari Bolone Mase. Next ada dari siapa itu? Zie Chloe Endel. Ya itulah. Pihak 02 bilek berasa deja. Nih kita jadi gini rasanya dituduh orang. Buang-buang waktu katanya. Itu curang. Tuh kalian semua tinggal tunggu dagelan pengadilan kayak dulu nih, lucu-lucu saksinya. Aduh, ya bener tahun 2019 kocak banget. Riki Abdurrahman. Hai Teh Alfi numpang, bakal kembali ke zaman SBY. Bu Puan bayar orang atau mahasiswa buat demo presiden. Aku nangkep karena kalau dari kondisi sementara PDIP kemungkinan besar akan jadi oposisi kan di DPR. Next Tevi Indarti numpang lapak Nyomang. Hello Nyomang dan Abu. Oke, yang lagi hilang ada si Abu ada. Kemarin hilang kemarin. Oh ya, begini ya, anomali bisa dijelaskan secara logika. Satu, adanya silent majority yang nggak suka keributan. Oke, diam-diam menusuk nomor 2 saat pemilu. Oke, karena surat suara berbeda-beda antara presiden, DPR, DPRD segala macam ya. Contoh, salah satu orang memilih partai banteng tapi untuk capres-capresnya mereka mendukung. Iya, sebenarnya tidak terlalu anomali kan. Cuman ya shock aja mungkin mereka gitu. Rata-rata yang memilih nomor 2 itu anak-anak Gen Z, di mana jumlah populasi lebih banyak daripada jumlah populasi orang tua yang rata-rata memilih 0103 ya. Kalaupun ada kecurangan, ayo kita kawal sama-sama tanpa ada penggiringan opini dan usaha ngompor-ngomporin warga. Betul, setuju banget. Semoga Tuhan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sani Ketup yang udah lama nggak keluar. Kemarin sempat nongol dia. Oh iya. Hello silent majority ya. Mayoti. Jujur aku cubul 02. Nggak dibayar tuh, sorry. Kenapa aku harus ngefek nada? Kalau kok bau-bau Tuhan lu junjir, udah kalah bilang curang, bukan nggak sebaliknya yang curang gitu. Oh ya, maaf Mang Yo, baru ikut komen lagi sibuk. Sehat selalu Mang Yo, mantap. Selalu dengan ketaipuannya ya. Ketaipuannya. Yuliana. Punten Teteh numpang kelapa, kasihan si ibu suaranya udah diserahin buat Abah, tinggal sisa dikit malah buat menghujat Pak Prabowo. Sampai serang-serang gitu suaranya katanya. Rizwahyu numpang kelapa ke Alfi. Tapi memang kalau silent majority tetap diam setelah pemilu berlangsung itu malah jadi alasan buat pendukung. Nah, oh iya benar. Untungnya speak up, makanya akhirnya ketahuan kan. Oh, ini para silent majority. Untungnya seperti itu kan. Lo mana buktinya di sosmed? Nah, di sosmed sekarang udah dikuasai silent majority ya. Jadi emang harus ada aktif para silent majority. Udah pada aktif. Betul. Dikawal kan sekarang tugasnya. Tuan Nugroho, malam Kalvia dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Mungkin yang
demo itu tidak terima ya. Masa bisa sih satu TPS bisa 3 juta suaranya. Saya mah lebih kasihan sama para anggota KPPS-nya deh yang menghitung suara sampai tengah malam. Iya, kasihan tahu. Masih dituduh curang lagi. Novita Murdianto. Numpang lapak ke Alfi. Pingin rasanya aku jambak mereka yang dengan enteng bilang curang-curang jaga TPS sampai perhitungan itu capek loh, sampai asam lambungku naik. Nah. Wah, ini salah satu petugasnya juga ya. Gula darahku turun katanya. Berangkat pagi pulang pagi bilang satu TPS 3 juta suara. Di TPS ku yang jaga 01 dan 03 malah nggak sampai 20 suara coy dari 215 surat suara, belum terpotong yang golput dan surat suara rusak. Mau apa lu, siapapun presidennya ya udah terima aja. Napa sih ikut aku? Oh iya, di tempatku itu ada 7 TPS ya, jadi itu belum termasuk TPS yang lain tuh. Wijaya Toha. Numpang lapak ya kak, ngaku aku silent majority juga nyomang, soalnya sikonnya mengharuskan aku bertindak demikian karena aku anggota KPPS. Respect. Banyak juga ternyata satu people yang anggota KPPS ya. Respect. Nextnya GS Takeban, sebenarnya banyak banget yang seru sepanjang kampanye pemilu kali ini. Intinya aku pribadi happy dan bangga bisa jadi bagian dari dengan menyumbang suara. Iya, tapi bener emang seru. Yuki Kuran bisa biasanya yang teriak curang, mereka itu yang sebenarnya yang curang. Biasanya. Kirana Sari numpang ninggalin jejak. Aku juga silent majority karena aku jadi Panwas sudah disumpah. Jadi Anita Anggra ini numpang gedek kali ya. Ya pendukungnya pun sama-sama nggak tahu adab, suka-suka jidatnya menilai, ngejudge dan menjatuhkan orang. Westo lapang dada kalau kalah. Lagian kalau nuduh curang tuh sertakan alasan, nggak teriak-teriak nggak jelas gitu, bikin malu anak cucumu bu. Ingat jejak digital itu abadi bu. Nextnya ada dari Jini. Malam nyomang, izin nyinyir ya. Waduh. Buat ibu-ibu berkerudung merah. Bu, ibu. Anda bilang kami disogok 200.000. Maaf ya bu, kami di Hongkong uang 200.000 cuma cukup buat beli teh pucuk. Aduh. Maaf bu, suara kami tidak semurah itu. Atau jangan-jangan suara ibu yang murahan. Aduh. Sekarang saya boleh tanya bu, ibu kemarin dapat BLT dari Pak Jokowi nggak bu? Iya dapat juga, nggak bakal ngomong dong. Untung itu bukan mak gua ya. Kalau mak gua udah tak bawa pulang sama di kembang 7 rupa pakai air 7 sumur. Kocak. Cecil Melon. Aku juga berpikir seperti kamu Cejini. Coba cek itu ibu namanya ada nerima BLT enggak? Kalau sampai iya kita sorakin rame-rame. Jangan-jangan ibunya itu yang dibayar buat ibu. Faiz Keling ikutan ya. Ibu berkerudung merah, caleg gagal dari PKS rame amat. Oh gitu ya. Kemarin juga sempat rame, cuman aku belum ngeceki. Emosi dia habis duit tapi nggak jadi. Pertarungan 01 dan 02, 03 cuma jadi tim hore katanya. balas happy. Numpang komen kakak, turunkan cucian katanya mau hujan bu, kera balik. Suaminya balik, dipatok ayam tuh. Dari Waimi, numpang lapak kakak, curangnya seperti apa? Kan setiap TPS ada saksi dan paslon masing-masing ya. Kalau masih ada kecurangan berarti saksinya makan gaji buta dong. Ada ibu memaksakan kehendak sampai segitunya ya. Dibayar berapa sih? Yuki Kuran udah. Anita siap menang. Anita udah tadi di bawah kali. Udah. Numpang kakak, ibu besok kalau mau orasi lagi jangan lupa bawa ale-ale biar gak serak katanya. Retno Sari Sutioso. Aku dikasih uang 200.000 sama cowokku abis pengaruhin dia di kawal Prabowo Gibran buat jajan katanya. Pulau Dewata, si ibu jilbab merah ngeselin parah ya. Woi lu ya nggak ngerasain. Oke, gue langsung ngerasain efek dampak buruk. Gue nggak butuh pendongeng, siapa aja asal ngeri ada dari bacanya David. Ibu itu caleg DPR RI. Iya, di TikTok juga banyak yang ngomong, tapi aku belum cek-cek ini. Retno balas. Hendra Wirawan. Daripada demo mending si ibu ikut audisi iklan Hexos aja. Bener. Hexos atau Ricola jangan dulu tuh. Nextnya ada dari Krisna official. 1000 malaikatnya udah gak ada. Aduh, padahal mereka nggak sadar kenapa pendukungnya pada kabur. Sekarang pokoknya Elvi Bapak Gemoy. Nah ini aman nih. Dan Mas Samsul, keluarga besarku membelamu bukan via komen tapi via coblosan di balik suara. Vika, ibu yang teriak-teriak
diturunkan Jokowi, hati-hati loh, nanti ditangkap polisi atas tindakan makar, ntar nangis, minta maaf lagi, nangis lagi. Itu tuluy. Bobby, tapi bukan Bobby Kartanegara ya. Bukti politik identitas, politik dengan merendahkan dan mengkritik paslon lain udah gak mempan ya. Indonesia ini gak hanya milik agama tertentu, lihat aja di daerah yang minoritas. Ya banyak kantong suara mereka jeblok ya. Mereka dianggap minoritas tapi mereka lah yang sebenarnya suaranya ngaruh banget. Oke, dan kampanye dengan menjelekan paslon lain itu iya udah beda gaya kampanye sekarang. Mawarintan. Izin bersuara Teh Risna, aku selama ini silent majority karena menurutku ada 3 jenis orang yang susah dibilangin. Orang yang jatuh cinta, orang yang lagi emosi, sama terakhir pendukungnya Ono. Capek banget sumpah, kalau sini salah dibilang curang, giliran Ono yang salah dibilang hanya kesalahan. Wajar namanya manusia, aja lah, suka-suka Anda. Tenan. Surya, it's Suryati. Ikut komen yang nyomang, sorry saya termasuk silent majority dan gak ada terima uang tuh. Dan klarifikasi juga Andi Gans mau ngaku nih saya bukan dibayar 200k tapi 400k sama partai. Tapi tetap coblos wajahnya Gibran, partai coblos PSI. Andi Gans lagi. Melina, izin nyampein suara ya Teh Risna, saya sebagai pengawas di TPS berharap tidak ada putaran kedua, capek. Yang kasihan petugas PPS ya sumpah. Aprilia Rizka. Biasanya nggak pernah komen walaupun selalu nonton nyomang. Rasanya pengen suruh gantiin ngitung suara pendukungnya biar pada percaya kalau paslonnya kalah, suka gemes deh. Iya loh. Anaya Lewis, kalau kalian masih menganggap niat Pak Prabowo untuk memajukan Indonesia di usianya yang tak muda lagi hanyalah kamuflase karena dia gila kekuasaan, lihatlah isi rumahnya beliau ya, dan silakan Anda nilai sendiri setelahnya ya. Mungkin Pak Prabowo di ujung usianya ingin berjasa kepada Indonesia, ingin dikenang sebagai pahlawan Indonesia sama seperti teman-teman beliau terlebih dahulu. Lihat Last of the Last ada dari Bobby, bukan Bobby Kartanegara. Hei Bu, katanya, gak usah jauh-jauh kalian negatif thinking tentang kecurangan. Kalian lihat aja nih yang komen di video ini, jauh lebih banyak dari kalian. Kami silent majority bukan karena curang, tapi kami muak dengan kelakuan kalian dalam kampanye. Jadikan pelajaran ya buat paslon kalian. Kalau mau kampanye itu buatlah sesuatu yang menarik hati pemilih, yang kreatif, yang general, gak hanya untuk golongan kaum tertentu doang. Dabu pulang masak biar generasi mood selanjutnya lebih baik daripada Anda. Ngapain masak kan dapat makan gratis. Bang, masukin VT acara salawat akbar dari santri selombok yang diadakan di Ponpes Anjani Lotim merinding bandingin sama salawat. Nanti kita ceki-ceki ya infonya dan habis. Tapi kan ada Abu, kenapa? Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan supportnya kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santri yang lain untuk komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan ekspresi yang jadi kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dang. Ngomong yang masih dimak-mak. Dua cabut dulu dan ciao.